Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Maulida Azizi dengan NIM belakang 099. Di sini saya akan mereview film Joker dalam segi psikologis untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, jadi Joker ini dirilis pada tanggal 2 Oktober 2019 di Amerika Serikat yang disutradai oleh Todd Phillips. Dalam film Joker diceritakan tentang badur entertainment bernama Arthur Fleck yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix. Jadi pada awal-awal film ini itu banyak diceritakan tentang bagaimana seorang Arthur itu ditekan oleh lingkungannya, baik dalam pekerjaannya, keluarganya, terus tentang kekerasan dalam baik itu fisik maupun verbal yang dilalui oleh tokoh utamanya, yaitu Arthur Fleck. Nah, Arthur Fleck ini seorang komedian gagal yang hidup di kota Gotham, yang dimana itu dalam kota itu banyak kerusuhan yang terjadi di sana, seperti banyak ketimpangan sosial, kejahatan, dan banyak kekerasan gitulah. Soalnya waktu itu lagi ada penggantian kepala daerah dan itu sangat rusuh sekali, dimana banyak praktik-praktik kotor pemerintah yang sangat manipulatif. Please stop bothering my kid. I wasn't bothered. Just stop. Don't you think that's funny? I'm sorry, I haven't. I'm sorry. Jadi si Arthur ini mengidap penyakit kelainan saraf PPA yang dimana dia itu tertawa pada waktu yang tidak tepat. Nah, karena Arthur memiliki kesehatan mental yang buruk dan juga hidup di lingkungan yang toksik, ini membuat Arthur itu menjadi seseorang yang gagal dalam menjalani kehidupannya, dimana dia juga sedang dipecat dari pekerjaannya yaitu komedian. Hello, Mr. Fleck. This is Detective Garrett. We met the other night at Gotham General. My partner and I had a few more questions for you. We stopped by your apartment today, but you weren't home. Please give me a call when you get this message. Again, it's Detective Garrett, and my number is 212-299. Nah, Arthur ini hidup bersama dengan ibunya yang sudah sakit-sakitan, dimana dia juga bertahan dari gaji komedinya, padahal dia juga dikeluarkan dari pekerjaannya, sedangkan banyak tunggangan yang harus dia bayarkan. Sedangkan ibunya sendiri juga mengidap kelainan pada kesehatan mentalnya. Nah, Arthur ini untuk memperbaiki permasalahan kejiwaannya, dia itu sering konsultasi ke dinas sosial pada bidang psikologi atau psikiater di sana, di mana dia itu sering disarankan untuk menuliskan jurnal atau membuat catatan ketika pikirannya sedang penuh. Di sana juga sering kayak dia membuat catatan-catatan materi untuk komediannya. Yang sangat terkenal saat itu tuh dia menuliskan kalau orang lain itu selalu paham tentang permasalahan si Arthur ini kalau dia memiliki masalah kesehatan mental. Tapi orang lain itu selalu menganggap kalau Arthur ini nggak sakit. Jadi dia itu tahu kalau Arthur sakit, tapi kalau Arthur bertingkah seperti orang sakit, masyarakat itu nggak suka. Kalau orang lain itu nganggapnya si Arthur sehat, padahal udah tahu kalau Arthur sakit, tapi kalau dia berperilaku sakit, orang lain nggak suka. We went over this, Penny. You adopted him. We have all the paperwork right here. That's not true. Thomas ended up made up. So it stayed our secret. You also stood by when one of your boyfriends repeatedly abused your adopted son and battered you.
Penny, your son was found tied to a radiator in your filthy apartment. Malnourished with multiple bruises across his body and severe trauma to his head. I never heard him crying. He's always been such a happy little boy. Nah, kelainan kesehatan mental Arthur itu disebabkan oleh orang tuanya sendiri, yaitu sedari kecil dia itu dipukuli oleh pacar ibunya, sedangkan ibunya sendiri itu tidak melarang pacarnya itu melakukan kegiatan abusif itu. Itulah kenapa Arthur memiliki kelainan saraf pada otaknya. Namun, Arthur ini dari kecil sampai besar, dia itu nggak tahu kenapa dia memiliki penyakit kesehatan mental itu. Dan penyakit itu ditutup-tutupi oleh ibunya. Terus juga ibunya itu kan mengatakan kalau dia punya ayah yang ayahnya itu saat itu sedang menyalonkan diri sebagai kepala pemerintah di daerah tersebut. Tapi saat Arthur datang ke ayahnya itu, si ayah tirinya bilang kalau dia itu bukan ayahnya si Arthur. Si wali kota itu bilang kalau ibunya itu yang mengada-ngada, dan ternyata benar kalau ibunya itu ternyata memang mengidap penyakit mental. Dan dari sana Arthur tahu kalau dia memiliki masalah mental karena ibunya. My name is Arthur. Penny Fleck is my mother. Jesus. You the guy that came to my house yesterday. Yes. I'm sorry, I just showed up, but my mother told me everything, and I had to talk to you. Look, pal, I'm not your father. What's wrong with you? Look at us. I think you are. Well, that's impossible. Because you're adopted, and I never slept with your mother. What do you want from me? Money? No, I wasn't adopted. She never told you? Told me what? Your mother adopted you while she was working for us. That's not true. Why are you saying that? And she was arrested and committed to Arkham State Hospital when you were just a little boy. Why are you saying this? I don't need you to tell me lies. I know it seems strange. I don't mean to make you uncomfortable. I don't know why everyone is so rude. I don't know why you are. I don't want anything from you. Maybe a little bit of warmth. Maybe a hug, Dad. How about just a little bit of fucking decency? What is it with you people? You say that stuff to my mother? She's crazy. You think this is funny? Dad, it's me. Touch my son again, I'll fucking kill you. Nah, dalam pekerjaannya, Arthur ini memiliki seorang teman. Nah, temannya itu pernah meminjamkan Arthur pistol. Jadi di dalam film itu sangat sering ya guys, orang-orang itu kayak membawa senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari, kayak udah ada undang-undang yang mengaturnya. Temannya itu menyarankan Arthur untuk membawa senjata tajam guna melindungi dirinya sendiri. Karena Arthur ini sering kayak tiba-tiba dia lagi promosi atau apa, lagi melaksanakan pekerjaannya, orang-orang itu malah langsung memukul atau kan abusif pada dirinya. Padahal Arthur hanya dia melaksanakan pekerjaannya. Nah, saat itu dia sedang melakukan komedi atau melaksanakan tugasnya di rumah sakit anak. Tiba-tiba pistolnya itu jatuh dari bajunya dan bosnya itu kayak, kamu saya pecat karena memang tidak etis kan, dia bekerja di rumah sakit anak tapi dia membawa pistol. Setelah itu Arthur tuh kayak, padahal saat itu kondisi itu sangat sedang terpuruk, terus juga saat itu dia psikiaternya atau dinas sosial itu kekurangan dana, jadi dinas sosial daerah yang sering Arthur untuk tempat konsultasi itu ditutup. Jadi dia nggak tahu mau dapat obat untuk kesehatan mentalnya itu dari mana. Terus akhirnya Arthur itu pulang dari setelah dia dipecat itu, dia pulang ke rumah. Nah, di stasiun itu dia dibully atau dia itu dikasari oleh 3 orang di kereta bawah tanah. Jadi saat itu kan banyak sekali ketimpangan sosial ya guys, banyak sekali pelecehan, banyak sekali kekerasan. Nah, ada seorang wanita yang sedang dilecehkan oleh 3 pria. Nah, si Arthur itu melihatnya, tapi Arthur juga nggak tahu mau nolong gimana. Lah dia tertawa, jadi menertawakan 3 pria tersebut. Akhirnya dia dipukuli oleh 3 pria tersebut. Nah, karena untuk menjaga dirinya, dia mengeluarkan pistolnya dan membunuh 3 orang tersebut di kereta bawah tanah itu. Saat itu Arthur tuh masih memakai baju badutnya, karena dia kan komedian ya, dia masih pakai topeng badut. Jadi di CCTV itu dia tidak tertangkap. Nah, dia pulang ke rumahnya dengan jadi mamanya itu kayak selalu menganggap bahwa Arthur itu seseorang yang harus membuat tertawa orang lain.
Jadi Arthur itu seseorang yang diharapkan lahir untuk membawa tawa kepada orang lain. Itulah mengapa banyak sekali tekanan-tekanan yang diterima oleh Arthur. Nah, jadi identitas diri itu kan dimulai dari siapa kita, atau siapa orang tua kita, siapa ayah kita. Dan di sana itu Arthur itu kan bapaknya tidak mengakui dirinya ya. Terus juga ibunya itu ternyata adalah seseorang yang membuat dia mengidap penyakit. Jadi dia sangat-sangat kehilangan dirinya sendiri. Bahkan dia nggak tahu untuk apa dia ada di dunia ini. Nah, tujuan seorang itu harus memenuhi aspek fungsionalisme. Jadi untuk apa dia ada di dunia ini? Seseorang itu akan dianggap ada ketika dia memiliki fungsinya di masyarakat. Sedangkan saat itu si Arthur tidak memiliki fungsinya dalam masyarakat, dan dia juga selalu menganggap bahwa dirinya itu aneh, berbeda dengan orang-orang lain. Jadi dia menganggap kalau saya itu tidak fit di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, setelah tragedi penembakan 3 pria di stasiun bawah tanah, banyak sekali orang-orang kaum bawah yang menyerukan semangat kepada si badut yang membunuhnya itu, karena saat itu memang banyak demo gitu ya guys. Jadi si masyarakat ini menyuarakan pendapatnya kalau dia setuju dengan si badut yang membunuhnya atau Arthur. Nah, kebetulan ibunya itu sedang dirawat di rumah sakit dan Arthur selalu mengunjunginya, selalu menjaganya. Tapi waktu itu dia sadar kalau masalahnya itu disebabkan oleh ibunya. Dia jadi marah ke ibunya. Akhirnya dia membunuh ibunya di rumah sakit dengan bantal. Terus ibunya meninggal. Nah, setelah membunuh ibunya itu, dia sudah mulai kehilangan identitasnya. Dia beranggapan bahwa ketika dia membunuh orang lain, itu akan membuat dia bahagia. Karena saat itu kan, saat dia setelah membunuh 3 pria di bawah tanah itu, dia melarikan diri, lalu dia masuk di sebuah ruangan sempit dan dia menari bahagia. Itulah mengapa dia mempersepsikan bahwa membunuh orang itu membuat dia bahagia. Setelah membunuh ibunya juga dia tersenyum, tertawa, bahkan dia kayak, wah ini seru banget ya gitu. Terus akhirnya dia juga melaksanakan pembunuhan kepada temannya yang memberikan pistol. Dan saat itu kan dia merasa kalau temannya itu yang membuat dia dipecat dari pekerjaannya, dia membunuh. Tapi sebenarnya Arthur itu bukan seseorang yang sangat sudah dengan kemalangannya. Jadi dia itu masih melakukan banyak usaha untuk mengurangi kemalangannya. Seperti masih tetap ke psikiatri, masih kayak bersosialisasi, meskipun dia juga kayak bingung dengan di mana kebahagiaan saya. Nah, menurut filsuf Albert Camus, filsuf Prancis ini menjelaskan tentang di mana manusia mencari kebahagiaan dan arti hidupnya pada dunia, padahal dunia itu tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Nah, di ujung film Joker ini, si Joker ini sudah merencanakan tentang kematiannya di Murray Show atau di talk show milik Murray. Juga sudah membawa pistol, dia juga sudah berlatih tentang bagaimana dia masuk, bagaimana dia menyalami gas-gas lainnya. Tapi setelah dia datang ke talk show tersebut, si public figure kesukaannya itu malah menganggap Arthur itu rendah, kayak dia ditertawakan dalam show tersebut. So can you tell us about this look? When we spoke earlier, you mentioned that this look is not a political statement. Is that right? That's right, Mary. I'm not political. I'm just trying to make people laugh. And how's that going for you? So I know you're a comedian. You've been working on any new material. You want to tell us a joke? Yeah? Okay. It's got a book. A book of jokes. Take your time. Got all night. Okay. Here's one. Knock, knock. And you had to look that up? I want to get it right. Knock, knock.
Who's there? It's the police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. Oh, no, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny, Arthur. That's not the kind of humor we do on this show. Okay, I'm sorry. It's just, it's been a rough few weeks, Murray. Akhirnya dia kan kayak memancing Joker dalam diri Arthur dan dia mengeluarkan pistol dan dia membunuh si Murray itu. You're just like the rest of them. You don't know the first thing about me, pal. Look what happened because of what you did, what it led to. There were riots out there. 2 policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. Good night. And always remember, that's Dan juga di sana itu mobil kepolisian yang menangkap Joker itu dijarah oleh pendemo itu. Akhirnya Joker itu diselamatkan dari kepolisian atau si orang-orang ini membawa Joker pergi dari kepolisian. Jadi kayak dia tuh memberontak dari tatanan sosial yang seharusnya dijaga oleh pemerintah. Kayak penjahat ya seharusnya ditangkap atau penjahat ya seharusnya diadili, dan itu enggak, masyarakat itu malah mendukung si Joker yang padahal dengan jelas Joker ini melakukan sebuah kejahatan dalam lingkungan tersebut karena masyarakat di sana itu sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah yang mengatur di sana. Dan di saat itu kan Joker kan krisis identitas ya, dia juga kurang kepercayaan dari orang lain. Dia berdiri di atas mobil dengan teriakan-teriakan orang di sampingnya yang membuat dia itu yakin bahwa oh inilah saya, jadi kebahagiaan itu dari sini, atau identitas diri saya adalah Joker. Padahal sebenarnya identitas dia adalah Arthur Flex, bukan Joker gitu. Dan saat itu Joker langsung ditangkap oleh kepolisian karena telah membunuh 6 orang.